Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, salam jumpa kembali di podcast Pengadilan Agama Pelaihari dengan tajuk Intif, Informatif, dan Edukatif. Bersama saya Muhammad Syadiki Firdaus dan sudah hadir di samping saya narasumber untuk episode kali ini yaitu Bapak Muhammad Wildi Sarjana Hukum. Beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Disilahkan Pak untuk menyapa Sobat Podcast sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Saya Muhammad Wildi Sarjana Hukum. Saya adalah Hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Pada episode kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik yaitu alasan-alasan perceraian. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, alasan-alasan perceraian itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi perceraian itu harus ada alasan. Itu diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan perkawinan. Jadi di pasal 19-nya disebutkan bahwa ada 6 alasan perceraian. Yang pertama, salah satu pihak itu melakukan perbuatan zina, pemabuk, pemadat. Yang pertama, atau disebut dengan huruf A. Selanjutnya ada huruf B, itu adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya huruf C, itu salah satu pihak menerima hukuman penjara sekitar 5 tahun, dengan vonis 5 tahun atau lebih berat daripada itu. Selanjutnya di huruf D adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan yang membahayakan pihak lain. Yang selanjutnya ada di huruf E, bahwasanya salah satu pihak itu mendapat cacat badan. Dan huruf F ini adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan rukun kembali. Namun dalam pasal atau ketentuan ini diatur lagi, ditambah lagi alasan ini dalam kompilasi hukum Islam, Pak Diki, di pasal 116. Tambahannya ada 2. Yang pertama, salah satu pihak melanggar, pihak laki-laki melanggar taklik talak, yang biasanya itu setelah akad ditandatangani oleh mempelai laki-laki di akad nikah, itu dilanggar oleh suami. Yang kedua, ini adalah salah satu pihak keluar dari agama Islam atau murtad, seperti itu Pak Diki. Baik, kenapa sih Pak cerai itu harus ada alasan? Baik, seperti ini. Kita ketahui bersama bahwa sebelum ada perceraian ada ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan disebutkan dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam. Itu adalah suatu akad yang sangat kuat, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah mitsaqun ghalizun. Jadi akad ini sangat kuat dan melaksanakan perkawinan itu pun adalah sebuah ibadah. Otomatis untuk melepaskan atau memutus akad tersebut tidak bisa secara mudah. Maka dari itu adanya alasan-alasan, dan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, dari beberapa alasan yang telah disampaikan tadi, alasan mana sih Pak yang paling sering digunakan oleh para pihak? Baik, ini berdasarkan data di Kepanitraan Pengadilan Agama Pelaihari bahwa alasan yang paling banyak digunakan atau dipakai para pihak itu adalah alasan huruf F, atau antara istri dan suami itu selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan hidup rukun kembali. Bahkan keluarga pun juga tidak bisa merukunkan kedua belah pihak tersebut. Baik, berarti alasan yang paling sering diajukan itu adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus begitu ya Pak. Tapi saya penasaran Pak, bagaimana seandainya ada pasangan yang bertengkar tapi mereka itu baru bertengkarnya sekitar 1 sampai 2 hari begitu Pak, mungkin apakah bisa mengajukan juga? Baik, nah ini yang memang ada beberapa dan banyak juga ditanyakan oleh para pihak di persidangan, kenapa kami tidak bisa bercerai dan seterusnya. Nah, ini
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, dan ini diberlakukan bulan Desember tahun 2022 tadi. Jadi baru saja. Di dalam surat tersebut, khusus dalam rumusan hukum perdata agama, bahwasanya untuk mempersukar perceraian itu ada unsur yang harus dipenuhi. Untuk mempersukar perceraian dengan alasan huruf F tadi, ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedua belah pihak memang berselisih secara terus-menerus. Atau kedua belah pihak setelah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Jadi di sini adalah boleh dipilih antara salah satu. Jadi dari 2 unsur tersebut, apabila memang terpenuhi salah satu unsur, maka sudah memenuhi ketentuan huruf F. Nah, jadi kenapa sih kok diatur lagi seperti ini, spesifik seperti ini? Karena memang dalam praktik itu alasan huruf F ini memang seperti bias, seperti pertengkaran dan perselisihan seperti apa, dan kriterianya pun seperti apa, maka diatur lebih khusus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dan tujuannya pun untuk mempersukar perceraian. Memang asas dari perkara perceraian adalah dipersukar atau dipersulit. Jadi memang terjadi perselisihan terus-menerus, yang memang terus-menerus bahkan sampai membahayakan para pihak, atau para pihak memang sudah berpisah selama minimal 6 bulan. Maka pertanyaan tadi, apabila memang hanya pisah sehari 2 hari, itu belum bisa berarti ya Pak? Belum masuk dalam kategori huruf F tersebut. Lalu bagaimana cara membuktikan alasan-alasannya tersebut Pak? Baik, jadi karena ini pertanyaan tentang pembuktian, maka kembali kepada hukum pembuktian dalam hukum perdata. Kan dalam hukum perdata itu diatur bahwasanya siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Alat bukti dalam hukum cara perdata itu ada 5. Pertama surat, selanjutnya saksi, pengakuan, sumpah, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Di dalam praktiknya untuk membuktikan alasan-alasan tersebut bisa melalui dari surat, bisa melalui saksi, seperti tadi saksi melihat berselisih dan bertengkar terus-menerus gitu ya. Sampai bahkan tidak dapat dirukunkan kembali, sampai dimusyawarahkan oleh warga setempat dan seterusnya. Seperti itu caranya Pak Diki membuktikannya. Baik Pak, sangat menarik sekali tema podcast kita kali ini, dan terima kasih atas jawabannya sudah memberikan informasi terkait alasan-alasan perceraian. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Pak Wildi, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi sahabat atau sobat podcast Pengadilan Agama Pelaihari, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengadilan agama itu bukan menghendaki perceraian para pihak, melainkan perdamaian para pihak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengadilan itu tidak hanya menceraikan para pihak, tapi juga tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan para pihak itu sendiri. Semoga dengan adanya podcast dengan tajuk seperti ini, para pihak itu menyadari bahwasanya perceraian itu tidak mudah dan memiliki akibat hukum yang luar biasa. Dan lebih baik untuk berdamai begitu Pak. Baik, sobat podcast, demikianlah intip episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program ini, dan kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi, jika ada warga kami yang melakukan suap, pungli, korupsi atau gratifikasi, bisa melaporkan ke nomor pengaduan 0811 5150 444. Dan jika Anda ingin informasi seputar layanan perkara, bisa menghubungi nomor layanan informasi Pengadilan Agama Pelaihari melalui 0812 5459 8875.
Terima kasih sudah bersama kami. Saksikan terus podcast kami hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari dengan topik lainnya yang berbeda pada setiap episodenya. Hanya di program podcast Intif, informatif dan edukatif. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.